Saudara Pungutan Pring, kali ini saya sudah berada di lokasi makam Mbah Buyut Sewu ya, yang dimana di tempat inilah ada kejadian banjir di tahun 2008 yang tingginya kurang lebih 2 meter teman-teman ya. Dan anehnya di belakang saya makam Mbah Buyut Sewu ini tidak tersentuh air sedikit pun. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Ikuti terus di vlog kita kali ini bersama Bongkotan Pring. Ini maisan Mbah Buyut Sewu yang dulu, yang pertama sebelum direhab, sebelum dibangun Ya, belum asli semua banjir. Itu yang di dalam itu batu nisan nempel sama ini. Karena ini enggak saya pasang, saya turun di sini karena enggak cukup tempatnya. Terus untuk yang batu nisan yang di dalam itu baru apa lama, Pak? Lama. Lama ya? Tempelan ini sama-sama ini, iya. Pak, boleh di Iya, lihat, nggak apa-apa. dilihat. Kotor banyak Mas, angin Mas. Ini asli nih Mas, Aslinya. nggak berani saya buang. Walaupun ada orang yang mau minta ganti, batu nisannya diganti, nggak usah. Benar itu Pak, Iya. balas dengan Pak. Iya. Soalnya dari batu nisan tuh nanti bisa ketemu di era apa gitu Pak, kalau nisan. Ini Mas ya, maaf ya, Gitu. batu nisan dulu itu ada apanya? Ada. Ukirannya. Enggak, ada tanggal kematian buyut ini, tapi udah kebuang gitu loh. Waktu kejadian ambruk, di ambrukin ini ada Mas, Tulisan aksara biasa kayak huruf anu itu. Ini asli Mas, Pak, asli. maaf nih. Ini dari batu batakah atau batu nopo? Kados batu Karang. andesit itu nopo batu karang Pak? Gak tahu, kurang paham saya. Pokoknya dulu sama masih ada bapak itu ya gini-gini. Sebentar, penasaran saya Kang. Ah. Maksud saya itu bahannya apa? Mungkin ya kalau orang dulu Mbak Parna ya, Batu itu mungkin kayak tanah liat. tanah liat. Kan dulu nggak ada semen, cuman tanah liat sama batu bata dihancurkan jadikan satu kan gitu ya, nggak ada semen. Pak, untuk warnanya sendiri itu dicat atau Ini aslinya kayak gini tapi agak kayak semen batu gitu, semen watu gitu loh aslinya, tapi mangkak gitu. Ini kan saya cat, saya tumpangin cat iya. biar kelihatan apa bersih gitu loh. Kayu. Banyu. Apa Kang kira-kira ini? Nggak tahu ya, nanti kita coba tanya juga sama Gus Ipul yang ahli batu nisan juga ya, karena cukup unik sih, kita baru melihat batu nisan yang bentuknya seperti ini. Iya, Terus yang di kaki ini juga asli asli peninggalan, Sama Pak. karena soalnya beda. sama, tapi bentuknya beda. Bentuknya beda. Makanya itu saya apa lihat batu nisan sekarang kan nggak sama kan gitu. Dulu ini menyatu Pak nggih? Apanya? Menyatu sama itu. Iya, itu di belakangnya. Yang- Batu bata itu, itu di belakangnya. Ini di depannya gitu. Oke Pak, nggak usah diganti sih, biar Iya, tetap Bertahan. alami. walaupun banyak orang yang mau ganti, saya nggak mau karena saya takut gitu. Karena ini dari keaslian dari orang dulu-dulu. Cuman Bapak mewarnai tujuannya. Iya, biar supaya bersih kan gitu. tidak bisa biar Iya. bagus gitu Pak. Kalau makam dulu Mas ya, ini kan rehaban. Kalau makam dulu itu tanggal atau bulan atau tahun itu ada di depan sini Mas.
di depan sini Mas. Dulu itu makam lama, tapi kan ini sekarang nggak anu. Saya lupa gitu loh. Karena apa? Mungkin ya bingung kan gitu. Saya mau taruh di sini sebagai tanggal. Iya, ini kan keramik kan. Bukan, maksud saya itu nggak menyatu ke batu nisan. Enggak, cuman ada di bawah batu nisan itu kan ada itu kayak engget-enggetan gitu loh Mas. Iya. Kayak batu bata. Bapak waktu itu bahannya apa Pak? Asli batu bata tok. Batu bata kayak tadi itu Pak. Iya. Tumpukan batu bata tok. Dan seingat Bapak tulisannya itu aksara apa Pak? Biasa kayak Getrek gitu. iya, huruf-huruf biasa Angka gitu. biasa. Cuman tanggal, bulan, tahun gitu tok. Pokok tahun itu kurang anu ya. Ingat saya 18 pokok. 18 berapa gitu loh. Bukan 19, 18 berapa gitu loh. 18 kurang tahu, pokok saya nggak bisa nyebutin pokok. Tapi kan itu kan wafatnya, mungkin masih langgeng atau hidupnya kan mungkin di bawah, Iya, di bawah tahun 18 ya kan. Kalau masalah Buyut Sewu ini dari dulu, pertama yang awal mula yang babat atau yang bau rekso kampung sini. Sebenarnya sini tuh dulu itu hutan, keliling hutan ya, entah banyakan nggak ada apa, padi masih belum jarang, pokoknya hutan itu ya. Untuk apa ya, Buyut Sewu ini masih apa Mbah, kayak ada istilah punya kelebihan gitu loh. Waktu banjir, ada kejadian banjir tahun 2008 pas hari Rabu jam setengah 5 sore, itu saya sama Mbak Parna atau semua orang masyarakat Keranggan sini udah tahu kalau memang Mbah Buyut Sewu ini ada kelebihan. Semua kampung sini tenggelam dengan adanya banjir itu, cuman makam Buyut Sewu ini nggak ada yang masuk setetes air pun, kering. Mohon maaf Pak, sudah dibangunkah apa belum dibangun cukup gini Pak? Ya masalah makam Buyut itu belum, itu makam dulu. Ini kan rehapan baru ini, antara kurang lebih 2000 berapa ya, 2015-16an bangun ini, kurang lebihnya segitu. Kalau soal apa nisan makam Buyut Sewu itu pasti ada, tapi yang asli batu bata itu ada saya simpan. Tapi kalau masalah sejarah Buyut Sewu yang detail, maaf saya nggak bisa nyebutin secara lengkap atau detail, khawatirnya salah. Pak, mohon maaf ya, untuk soal banjir tadi ini kan kayak di luar nalar gitu Pak ya. Iya. Itu banjirnya kira-kira seberapa Pak? Itu kurang lebih 2 meter. Oh segitu. Iya. Kalau segitu dengan kondisi makam yang ini gitu Pak, harusnya kan basah Iya. gitu, Pak, ya? Tapi itu bener-bener kering Pak. Kering. Makanya itu kita sebagai makhluk awam ya nggak bisa dipikir secara logis dan nalar lah, di luar nalar itu loh. Masalahnya apa? Tinggi air segitu itu loh, nggak bisa masuk ke makam Buyut Sewu. Ini bukan omongan, masalah omongan apa buat-buat, enggak. Emang kenyataannya itu nyata. Itu kebarengan sama nggak salah, kebarengan waktu banjir 2008 itu sama masjid situ siapa, Jamek Pasuruan, itu kebarengannya. Itu juga kebanjiran. Iya, di situ yang nggak masuk air, cuman di apa, di emper masjid itu nggak masuk, padahal segini sedagu. Di sini ya sedagu Mas, kan kurang lebih kan 2 meter kan gitu. 2 meter ya. Pak, Kabupaten ya, boleh dijelaskan secara keadaan waktu itu Pak ya? Ini kan kalau saya melihat kondisinya itu
bukan dataran tinggi. Iya, iya. Tapi kejadian di waktu itu kan tanah itu gak kemasukan air dan kering. Itu yang Bapak lihat itu seperti apa, Pak? Boleh diceritakan gitu, Pak? Hanya itu toh, hanya makamnya ini. Iya, artinya air itu terpisah atau semacam terkurung gimana gitu, Pak? Gini loh, kalau kurang jelasnya itu gitu. Kalau makam Buyut Sewu itu kayak enggak, air itu enggak menyapa gitu loh. Jadi kalau dilihat dari mata manusia itu cuman keliling gitu loh, kayak pusar gitu loh. Nah itu biak gitu loh. Tapi muter, air itu putar kayak pusar tapi biak, nggak ada yang lewat. Kalau padahal banjir itu kan dari selatan gulung gitu loh. Nah itu ini rumah ini nggak ada, Mas, masih nggak ada. Ya barusan ini tahun 2000 berapa gitu loh. Rumah saya kan waktu itu kan di situ yang kecil itu gitu loh. Istilahnya kalau memang anda semua ingin tahu, kalau ombak atau banjir itu tadi ya itu tadi seperti pusaran. Seperti munyar. Iya, munyar terus biak gitu loh, kayak misa nggak nyapa gitu air. Itu kelebihan dari Buyut Sewu. Makanya kita warga Keranggan khususnya sesepuh setiap hari Asyura, bulan Suro itu di Holi atau dulu di Barian gitu loh. Nah, iya. Terus kita punya inisiatif untuk dibuat besar. Kalau alhamdulillah kalau masyarakat sini itu bisa gabung, bisa bersatu untuk memeriahkan holnya Buyut Sewu ini tadi gitu loh. Setiap Asyura, bulan Asyura. Karena ya jasanya beliau juga besar. Iya. Gitu ya, Pak. Iya. Terus sempat tadi di belakang layar bapaknya cerita makam Mbah Buyut Sewu ini masih ada hubungan dengan makam Mbah Lembu Suro. Iya. Lembu Sora. Iya, Lembu Sora. Ya. Itu memang dari dulu memang namanya Lembu Sora gitu, Pak. Iya. Lembu Suro. Lembu Suro. Itu kan apa ya, orang-orangnya Majapahit gitu, Pak ya. Ya kurang lebihnya segitu katanya, kan keturunan darah biru kan gitu. Mungkin juga ada cerita tutur Pak terkait makam ini dengan makam Lembu Sora itu, Pak? Nggak bisa. Cuman dengar-dengar ya. Ini makan sewajarnya aja kalau kita mau jawab. Kalau sedetailnya kayak saya nggak sama Pak Parna nggak bisa. Kalau dengar dari orang dulu-dulu atau sesepuh para wali itu tadi yang udah meninggal, udah seto itu, katanya Mbah Lembu Suro sama Mbah Buyut Sewu ini masih saudara gitu loh, masih ada ikatan. Termasuk Bambang Seketi, termasuk Mbah Semprong Kejayan itu. Mbah Seketi itu di mana ya, Pak? Di ini Seketi. Di Seketi itu, tapi dicari iya, dicari enggak, tapi makam dicari enggak ada, gitu loh. Makamnya dicari tuh enggak ada. Makamnya enggak ada, tapi memang di situ ada ulama yang bernama Bambang Seketi. Ya yang bau rekso kampung Seketi itu, gitu loh. Kalau Lembu Suro itu ada di Kejayan itu, ya masih saudara. Banyak Mas makam di sini tuh Mas, kalau ditelusuri itu banyak. Ya gimana lagi kalau orang-orangnya tinggal yang baru-barusan, yang dulu-dulu udah nggak ada itu. Iya. Semoga yang muda nanti bisa. Iya. Makanya itu setiap Asyura, bulan Asyura itu diadakan barian atau di Holi, istilahnya di Holi sama masyarakat Keranggan sini. Pak, boleh saya diantarkan untuk melihat batu bata dan batu nisan yang lama gitu, Pak? Monggo. Mapeng itu sing sijine ku gak kena coplok, Mapeng. Sing sijine ki gak kena coplok. Walot iki, Mapeng. Ini maisan Mbah Buyut Sewu yang dulu
Yang pertama. Sebelum direhab, Bangun. sebelum dibangun. Ya belum Asli semua. banjir. Itu yang di dalam itu batu nisan nempel sama ini. Karena ini enggak saya pasang, saya turun di sini karena enggak cukup tempatnya. Itu loh. Pak, ini Bisa mau dimasuk? Masuk. dibangun tahun berapa, Pak? Enggak salah 2007, 2006. Ya, Pak Beng. Apa? Dia. Ini, ya. Saya itu. Iya. Enggak. Ya. Eh. Umur. 2007. Kan kejadian banjir kan 2008 sebelum ini ya. Anu 2017. Mungkin ya. Ya. 2016 kok 2007, maaf. Iya. Kurang lebih segitu. Masalah pembangunan ini memang dadak, Mas. Jadi saya itu nggak nyatet di buku gitu loh. Biasanya setiap ada kejadian saya catat memang gitu loh. Untuk mohon maaf Pak, Ya. untuk dana pembangunan itu sendiri Bapak pribadi atau dari pemerintah? Oh, bukan. Bukan dana pribadi, tapi ada hamba Allah yang apa? Menyumbang, ada niatan yang baiknya, termasuk orang warga-warga sini juga partisipasi untuk membantu gotong royong gitu. Kalau pemerintah nggak ada, maaf, nggak ada. Pribadi, dana pribadi yang nggak ada. Cuman ini wis golongan, ada hamba Allah itu toh. Yang pertama ada hamba Allah, tapi nggak saya sebutin namanya gitu. Terus untuk yang batu nisan yang di dalam itu baru apa lama, Pak? Lama. Lama ya? Tempelan ini sama-sama ini, iya. Pak, boleh di Iya, lihat nggak apa-apa. hasilnya? Ini sekalian juga dipakai, dibawa nggak? Nggak usah pun, Oh, enggak. kenapa nanti kita review di akhir. Ini pohon meringin mulai saya nggak ada ini, Mas. Ya, kalau melihat Bapak nggak besarnya, ada ini. mungkin Sudah ratusan seumuran tahun. dengan Mbah, Ya. mungkin ya, Mbah yang Mbah Buyut Oh Sewu iya, itu. Karena masih pohon diameternya besar, Pak. masih pohon sadeng itu. Ini pohon Ada apa, Pak? pohon sadeng. Ada ini. Ini sadeng. Nggak bisa tumbuh tapi tetap segini toh. Seimbang dengan pohon meringin. Nggak bisa terus memuncak gitu loh. Oh, jadi atasnya tuh seimbang gitu, Iya, Pak? seimbang sama pohon beringin ini. Pohon sadeng. Itu pohon mentaos, Mas, aslinya, Mas. Ini ada dua. Pohon mentaos ini pesarian makam Mbah Selam, Mas. Mbah Sinten, Pak? Mbah Sri Samina. Mbah Samina. Ini aslinya maisannya ini, ya kan? Ada tempelan kayu gini. Ini mentaos. Kemuning. Kemuning. Iya, kemuning dua. Ini saya potong, udah saya potong. Nah, ini kayunya. Udah saya potong, gandeng lagi, Mas. Ceket meneng, gitu loh. Ada keanehan lagi. Nah, iya. Ini udah potong del. Ya. Del. Gantung udah. Gantung udah 1 kilan mungkin. Iya, Tak kasih satu. Nggak taunya ada beberapa bulan mungkin ya. Nyatu lagi. Nah, ini nyatanya loh terus. Ya, sebentar, Pak. Ini separuhnya pohon kemuning gitu, tak, Pak? Iya, Enggak. Bukan. ini pohon kemuning, Mas. Oh, ini pohon kemuning. Nah, Mainnya Kemuning. itu. Loh, Mas, ini Mas bekas kepotongan gerajian kan ya? Iya. Dijelaskan lagi, saya bingung dengan ini Pak. Dipotong kan putus gitu Pak. Putus. Iya, putus. Ditebang ya, Iya, Betul. dipotong saya geraji. digeraji sampai Iya. del gitu. Iya, del. Gantung udah. Tapi secara ajaib Iya. pohon ini Nyatu lagi lagi. gitu loh. Ya, Di- fakta Pak ya. Sebelah. Loh, iya, enggak main-main ini, Mas. Maksud Fakta. saya Bapak yang motong. Iya, saya yang motong. Iya. Karena enggak ada yang berani. Adik-adik termasuk adik-adik saya nggak berani. Masalahnya apa? Di samping ini nyatu, digapit sama akar beringin, Waktu itu Bapak dirangkul gitu. alasan Bapak memotong itu apa Pak? Karena apa? Ini mau masang ini, Oh, waktu Genteng, pembangunan. ya saya izin dulu sama buyut kan gitu. Ini nyata Pak ya. Iya. Nyata. Masalahnya kan ini kan dulu kencang lurus ini, akhirnya kena genteng, saya potong gitu loh. Ini termasuk pohon beringin gitu Pak. Iya, termasuk pohon beringin sekarang kan gitu. Dulunya kemuning Kemuning. gitu, atas bawah kemuning. Pohon ini
Yang waktu dipotong itu kemuning, pohon kemuning ya. Ininya. Nah ini kemuning separuh langsung nyatu dirangkul sama akar beringin gitu loh. Jadi sampai segini nih. Ini kan akarnya ya Pak ya? Iya, Akarnya. akar. Akarnya yang Ha-ha. tumbuh ini, Pak. Akar yang tumbuh jadi tumbuh pohon. Walaupun akarnya yang apa? Ngelakep gitu loh. Tapi tumbuh pohon beringin. Padahal dari akar yang termasuk gini nih, akar gini. Iya. Iya, ngepit ke pohon kemuning. Istilah gini loh Mas. Kalau memang mau jelasnya, ini kan gini, dirangkul gini dulu itu. Lah, ini jadi langsung seret, jadi ini besar gini. Oh, ini tiba-tiba besar loh kan. Iya. Iya. Ini agak aneh juga Ya. gitu loh Pak. Terus kejadian selang waktu dari dipotong terus nyatu itu berapa hari? Kurang Kira-kira lebih 2 bulan. Kurang lebih. Kurang ya? lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Kita ya nggak tahu kalau Oh, tiba-tiba nyatu nggak tahu kita. nyambung ya. Iki wis tak potong kok nyambung meneh. Kan gitu. Makanya itu saya nggak berani macam-macam di sini. Banyak kejadian Mas. Orang yang macam-macam atau niat jelek sama buyut sewu ini ya nggak disiker Mas. Ada kejadian Mas. Jangan macam-macam. Entah itu kerjaannya buyar, entah itu nggak laku kawin. Itu Lihat dari masalahnya.